Halo rekan-rekan pengguna GoFeeder, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait case yang sering ditanyakan oleh para klien GoFeeder, khususnya untuk setting jadwal kelas perkuliahan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah pendataan ruang untuk kelas perkuliahan itu wajib? Jawabannya iya wajib, karena untuk mendatakan kelas perkuliahan yang dipakai itu harus didatakan ruangannya dan agar dosen dapat melakukan generate pertemuan. Untuk cara pendataan ruang perkuliahan itu ada di menu data, referensi, ruang perkuliahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendatakan ruangan yang sering dipakai untuk perkuliahan. Untuk contohnya sebagai berikut. Pertanyaan yang kedua, mata kuliah sudah muncul di kurikulum feeder, tapi mengapa di GoFeeder tidak muncul? Pastikan periode dan semester yang dipilih sesuai. Untuk cara pengecekannya, di menu akademik, perkuliahan, jadwal dan kelas perkuliahan. Nah, di sini untuk filtrasi penampilan mata kuliah, mohon dipastikan mulai dari kurikulum yang dipilih, kemudian periodenya, dan juga semesternya. Ketika di feeder sudah terdata, pastinya akan muncul di GoFeeder juga. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menyeting dosen pengajar yang belum ber-NIDN? Untuk caranya adalah pelimpahan, karena GoFeeder integrasi dengan feeder, dan di data feeder hanya muncul dosen yang sudah ber-NIDN. Maka dari itu, untuk menyeting dosen yang belum ber-NIDN sebagai dosen pengajar kelas, caranya adalah pelimpahan. Untuk cara penyetingannya, admin harus melakukan setting dosen pengajar menggunakan nama dosen yang sudah ber-NIDN. Contohnya seperti ini, karena yang bisa disetting sebagai dosen pengajar kelas itu adalah dosen yang ber-NIDN. Contohnya pada kelas anatomi fisiologi manusia, sudah disetting dosen pengajarnya adalah Dairani. Kemudian untuk melimpahkannya itu bisa dilakukan oleh admin dan juga bisa dilakukan oleh si dosen pengajarnya. Berikut saya contohkan bagaimana pelimpahan di sisi role adminnya. Caranya ke menu akademik, perkuliahan, pelimpahan mata kuliah. Di sini dicari prodi, kemudian periode, lalu kelas yang ingin dilimpahkan. Contohnya, Dairani ini sudah dilimpahkan ke dosen yang belum ber-NIDN atas nama Anita. Ini ada kelas bahasa Inggris yang belum dilimpahkan. Caranya adalah klik pilih dosen, maka akan muncul list nama-nama dosen yang belum ber-NIDN. Jika di sini kosong, maka admin harus mendatakan akunnya terlebih dahulu agar muncul data-datanya di sini. Jika sudah, klik pilih, maka otomatis kelas bahasa Inggris masuk ke role dosen yang belum ber-NIDN atas nama Dr. Alfi ini, dan Dr. Alfi ini bisa melakukan pengajaran di kelas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pelimpahan di sisi role dosen. Ini saya sudah masuk ke role dosen, kemudian masuk ke menu perkuliahan, jadwal kelas perkuliahan. Di sini akan muncul list mata kuliah yang diajar oleh si dosen tersebut. Nah, untuk melakukan pelimpahan, caranya klik icon orang ini dan akan muncul keterangan limpahkan mata kuliah. Lalu akan muncul list data dosen yang belum ber-NIDN. Kemudian pilih, maka dosen tersebut akan mempunyai akses untuk mengajar di kelas yang sudah dilimpahkan ini. Pertanyaan selanjutnya, mengapa saat setting kelas perkuliahan muncul notifikasi bentrok? Bagaimana solusinya? Jika muncul notifikasi bentrok saat pembuatan kelas perkuliahan, maka pastikan hari, jam, ruang kelas yang dipakai berbeda dengan kelas yang lain. Jika memang hari dan jamnya sama, mohon dibedakan ruangannya. Contohnya seperti ini. Ketika ruang 5 ini, ruang kuliah 5 ini saya edit sama dengan lab kimia, di mana jam dan harinya sama, maka muncul notifikasi berikut. Namun jika ruangannya berbeda, maka berhasil ditambahkan. Seperti ini.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyeting kelas yang setiap hari dalam 1 minggu atau 2 minggu masuk secara full? Untuk case tersebut, operator hanya menyetingkan 1 hari di menu jadwal dan kelas perkuliahan. Nah, untuk membuat pertemuannya adalah tugas role dosen, yaitu dengan cara generate pertemuan. Dibuat pertemuan setiap hari dalam 1 minggu atau 2 minggu full sesuai dengan jadwal yang ada. Untuk caranya, pada role admin ini didatakan salah satu harinya. Contoh di sini hari Jumat. Maka dosen Budairani akan membuat pertemuan yang sesuai dengan jadwalnya. Ini saya login dulu sebagai role dosen. Ini sudah login sebagai role dosen. Lalu masuk ke menu perkuliahan, jadwal kelas perkuliahan. Kemudian di sini ada icon yang berwarna biru muda dan muncul keterangannya adalah list pertemuan. Nah, pada list pertemuan ini, dosen mempunyai tugas untuk membuat berapa pertemuan dalam 1 semester. Nah, jika pertemuannya setiap hari, maka dosen bisa menyesuaikan di sini dengan cara klik tambah pertemuan, kemudian diinputkan pertemuan keberapa, di tanggal berapa, seperti itu. Kemudian disimpan. Nah, di sini untuk hari Senin sudah tertambahkan, maka dilakukan seperti itu untuk hari-hari selanjutnya dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya sudah contohkan 2 hari. Dosen bisa menambahkan sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu sesuai dengan jadwal masuknya. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika ada satu mata kuliah diampu banyak dosen atau lebih dari 1 dosen, cara membagi pertemuan untuk dosen A pertemuannya berapa, kemudian dosen B pertemuannya berapa, itu bagaimana pengimplementasiannya di GoFeeder? Di GoFeeder belum mengakomodir untuk case tersebut, namun untuk sarannya dapat menggunakan tim teaching, di mana admin menyetingkan pengajarnya dalam kelas tersebut. Contohnya di sini kelas anatomi fisiologi manusia diampu oleh 2 dosen pengajar, yaitu Bu Dairani dan juga Pak Hadi. Kemudian untuk keterangannya, siapa yang mengajar di pertemuan ini dan siapa yang mengajar di pertemuan ini, seperti itu dapat dicantumkan pada list pertemuan. Untuk materinya ditambah keterangan nama dosen yang mengajar agar lebih jelas. Untuk contohnya seperti berikut ini. Untuk pertemuan di hari Senin, yang mengajar adalah Bu Dairani. Kemudian untuk pertemuan Selasa, yang mengajar adalah Pak Hadi, seperti itu. Atau mungkin nanti ada 12 pertemuan dibagi 6 seperti itu, bisa ditambahkan keterangan nama dosennya agar lebih jelas. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang terakhir. Jika ada kelas praktek, apakah harus dibuatkan kelas dan bagaimana cara pengimplementasian di GoFeeder? Seharusnya tetap dibuatkan kelas dan untuk pertemuannya menyesuaikan jadwal praktek. Contoh, dalam seminggu ada 3 kali praktek, maka role dosen dapat membuat pertemuan 3 kali dalam 1 minggunya untuk melakukan absensi. Cara pembuatannya, dosen bisa menambahkan pertemuan sesuai dengan jadwal prakteknya. Contoh, dalam 1 minggu ada 3 kali praktek di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, untuk materi bisa diisi praktek 1, praktek 2, atau mungkin menyesuaikan dengan materi prakteknya. Selanjutnya, di minggu yang kedua, dosen bisa menambahkan pertemuan dan menyesuaikan. Nah, contohnya seperti ini. Dan untuk pendataan selanjutnya dapat disesuaikan oleh role dosennya. Cukup sekian case yang sering ditanyakan oleh pengguna GoFeeder mengenai setting kelas dan jadwal perkuliahan. Jika ada pertanyaan tambahan atau mungkin ada kritik, saran, masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga videonya membantu dan terima kasih.